Dik, kau bisa mendengarku nggak? Lalu kaca spion itu mengeluarkan gelombang. Dan seakan-akan, Hera memasuki dunia di dalam kaca spion tersebut. Dan dia bertanya pada sepupunya di mana dia berada. Kak, ini dunia tempat aku berada. Di sini sangat gelap dan dingin, aku kesepian. Kak, temanilah aku oke, aku sendirian di sini sangat kesepian. Jangan menangis, bukankah aku udah menemanimu? Lalu dari kepala Hera terlihat ada darah yang mengalir deras. Dan Hera nggak sengaja menyentuhnya. Sedangkan hantu itu menghipnotis Hera. Kak, kau hanya perlu menyetir sampai jatuh ke bawah tebing dan mati dengan kondisi kepalamu hancur seperti ini, terus kau bisa menemaniku. Iya, dengan begitu, kau nggak akan kesepian lagi. Kakak mau menemaniku, aku senang banget. Lalu cermin itu retak, dan perlahan-lahan hancur. Kak Hera, kau kenapa? Kak Hera, injak remnya. Dan Hera sangat panik. Sedangkan Charlie mencoba menahan mobil itu agar nggak jatuh dari tebing. Perlambatannya terlalu tajam, rem kakinya nggak berguna. Dan mobil itu jatuh ke dalam tebing. Lalu Charlie menggunakan kekuatan tinju iblis jarak jauh. Dan membawa Hera keluar dari mobil, karena dia nggak mau hidupnya berakhir mengenaskan seperti itu. Dan mobil itu meledak tak lama setelah Charlie melompat keluar. Lalu Charlie melihat aura hantu dari kaca spion tadi terbang menjauh. Dan dia bertanya kepada Hera apakah dia baik-baik aja. Lalu dia menepuk wajah Hera. Sepertinya dia dirasuki aura hantu, aku perlu memberikan nafas kehidupan pada Kak Hera. Hera yang baru tersadar dan melihat Charlie mau menciumnya, dia langsung menampar wajah Charlie. Lalu dia menangis. Tadi aku melihat adikku yang udah mati, dia mau aku ikut mati. Charlie berpikir, belum sampai di rumah keluarga Grover, udah muncul dua hantu, perjalanan ini pasti bisa dapat banyak keuntungan. Karena mobilnya jatuh dan meledak, mereka berdua jalan kaki ke rumah keluarga Grover. Tak lama setelahnya, di rumah keluarga Grover, Charlie dan Hera melihat seseorang yang berdiri di halaman. Dia berkata, Nona udah kembali. Hera menjawab, Paman Ziko, lama nggak ketemu. Kau mau menemui Tuan, atau cari kamar tamu kosong dulu? Hera menjawab, temui ayahku dulu aja. Tuan lagi istirahat, aku bawa kau ke sana. Sedangkan Charlie melirik ke arah rumah-rumah di sana. Lalu mengaktifkan mata silumannya. Dan Charlie tertawa senang. Karena, tempat yang aura hantunya sepekat itu seperti tempat harta karun baginya. Nona masuk dan tunggu dulu aja, aku pergi beritahu Tuan. Lalu Charlie langsung duduk dan merasakan sofa yang didudukinya sangat empuk. Lalu Hera duduk dan mereka berdiam diri cukup lama. Kak Hera, kau udah bertahun-tahun nggak pulang, masih kenal para pembantu di sini. Paman Ziko udah bekerja pada ayahku sejak aku masih kecil banget, dulunya dia sopir, sekarang dia satpam di rumah, dia baik banget. Charlie berkata, dia baik. Terus kenapa dia mengunci kita di dalam rumah? Mengetahui itu, Hera sangat terkejut. Paman Ziko, buka pintunya, apa yang mau kau lakukan? Mungkin nggak, kalau satpam yang sebelumnya kau bilang mati di rumah itu dia? Jangan-jangan, tadi aku ngomong sama hantu. Lalu Charlie menyuruh Hera untuk diam. Dan menyuruhnya untuk mendengar sesuatu. Ternyata, Charlie mendengar suara seseorang yang menggedor-gedor pintu. Dengan wajah panik, Hera bertanya suara apa itu. Charlie menjawab kalau seharusnya itu adalah hantu yang main-main di dalam. Ada hantu lagi, bagaimana ini? Hampiri dan suruh dia berhenti aja. Ayo pergi lihat. Pelan-pelan, aku takut. Ternyata asal suara tadi dari dalam lemari yang diikat. Ikatan di lemari ini unik juga. Dan hantu yang di dalamnya terus menggedor-gedor pintu lemari itu. Lalu lemari itu sedikit terbuka. Dan Hera yang melihat itu sangat ketakutan. Dan terlihat sesosok mata yang melotot dari dalam lemari. Charlie, kayaknya dia udah mau keluar. Lalu sosok hantu itu mengeluarkan tangannya. Di dalam sesak banget. Kalian masuk aja dan rasakan penderitaanku. Enggak mau, bukan kami yang mencelakaimu. Di sini cuma ada aku dan kalian, siapa lagi kalau bukan kalian yang mencelakaiku? Secara logika emang nggak salah. Kita sekongkol, dia korbannya. Kalau begitu, kami semakin nggak bisa membiarkanmu keluar, kali ini harus menyegelmu di dalam sepenuhnya. Masuk sana, kukumu panjang banget, aku bahkan nggak berani menyentuhmu dengan tangan.
Coba lihat, kau yang mengurungku duluan, atau aku yang keluar dan membunuhmu duluan, energi hantu plus 80. Lalu dia menghancurkan lemarinya. Hehe, kau kira kalau keluar bisa bertindak sesuka hati? Hehe, ayo kita main. Diamlah. Bagaimana, ikatannya kayak ikatan kepiting nggak? Kepiting apaan? Energi hantu plus 19. Charlie kecewa karena hantu itu cuman memberikan sedikit energi hantu. Dan sepertinya Charlie harus mengeluarkan sedikit trik untuk hantu itu. Jamur, jangan kecewakan aku. Lalu Charlie mencambuk hantu itu dengan jamur Ganoderma yang berubah menjadi cambuk. Cepat beri aku lebih banyak energi hantu. Kok bisa, seutas cambuk bisa melukaiku? Dia bilang kau cuman seutas cambuk, apa kau nggak marah? Lalu Charlie menyuruh jamur untuk mencambuk lebih kuat lagi. Dan hantu itu merasa sangat kesakitan. Lalu dia memutuskan tali yang mengikatnya dan menyuruh Charlie untuk berhenti. Kalau begitu, kau kembali ke lemari aja. Tenang aja, kali ini aku akan memakunya dengan kuat. Terlihat kepala hantu itu tertancap paku dan dia kesakitan. Hantu lemari baju menderita, energi hantu plus 120. Dan hantu itu berteriak kesakitan. Ah, dasar bajigur. Jangan harap bisa menyegelku. Hera berteriak. Charlie, jangan-jangan itu gas beracun. Charlie berkata, sembunyi di belakangku. Lalu Charlie menghempaskan gas beracun itu. Kak Hera, kau cari tempat buat bersembunyi dulu. Jangan harap ada yang bisa menyegelku lagi. Hehe, selamat udah keluar dari lemari lagi. Sebagai hadiahnya, biar aku kirim kau ke neraka. Lalu Charlie memukul hantu itu. Tapi hantu itu tak tinggal diam dan memukul Charlie balik. Lalu dia mau memukul selangkangan Charlie. Rasakan rasanya penderitaan. Aktifkan kekuatan, tubuh siluman kuat. Dan hantu itu tangannya patah karena memukul selangkangan Charlie yang sudah dilapisi dengan tubuh siluman kuat. Kalau nggak sanggup, jangan niru orang lain buat diserang mendadak. Rasakan tebasan kaki mematikanku. Kenapa bisa ada manusia sehebat ini? Dasar genit, aku ini cewek, energi hantu plus 101. Lalu hantu itu terkapar, dan dia mengeluarkan banyak darah. Sampai darahnya mengalir keluar rumah dan dilihat oleh hantu Satpam Ziko di luar. Hari ini cepat juga, udah bisa masuk buat mengambil mayatnya. Lalu dia membuka pintu yang dirantai olehnya. Aku baru selesai membunuh yang di dalam ini, si Pak tua itu udah masuk buat mengambil keuntungan. Hehe, lihat aja siapa pemburunya. Hantu Satpam itu terdiam sesaat. Karena dia melihat hantu lemari baju yang terkapar. Dan hantu lemari baju itu menunjuk sesuatu. Dan hantu Satpam itu bertanya apa maksudnya. Charlie menjawab, maksudnya, awas di belakang. Lalu Charlie langsung membelah kepala hantu Satpam itu. Memotong kepalaku dari belakang, energi hantu plus 99. Dan Charlie sangat terkejut. Hah, ini pun nggak bisa membunuhnya, aku terlalu meremehkan musuh. Lalu hantu Satpam itu memukul Charlie dengan ekspresi yang sangat marah. Sampai Charlie terpental dan jatuh. Lalu hantu itu berniat akan membunuh Charlie. Tapi Charlie lebih dulu menebas tangan hantu itu. Namun tangannya bisa beregenerasi. Dan langsung mencengkram Charlie. Bocah liar dari mana kau, menerobos villa tanpa izin, aku akan membunuhmu. Lalu Charlie mengaktifkan kekuatan siluman. Aktifkan kekuatan, raungan macan. Dan Charlie langsung meraung, sampai-sampai tangan hantu Satpam itu hancur. Bukan hanya tangannya, bahkan sampai menghancurkan kepalanya. Hantu Satpam, setengah hantu ganas, mati, energi hantu plus 195. Dan sekarang, energi hantu Charlie telah mencapai angka 9.888, dan sedikit lagi mencapai 10.000. Lalu Charlie membunuh hantu lemari baju itu, dan berharap energi hantunya dapat mencapai 10.000. Tapi sayangnya, Charlie kekurangan satu energi hantu lagi untuk mencapai 10.000. Karena dirasa udah aman, Charlie menyuruh Hera untuk keluar. Tapi dia nggak menemukan Hera di tempat itu. Sambil mencarinya, Charlie bertanya-tanya di mana Hera sembunyi. Lalu dia melihat Hera di luar dan sedang melambaikan tangannya. Dan Charlie berlari menghampirinya. Sesampainya di luar, Charlie bertanya kenapa dengan Hera. Lalu Charlie mengaktifkan mata silumannya. Dan melihat aura hantu yang sedang mengendalikan Hera. Dan ternyata, itu dilakukan oleh hantu yang wajahnya seperti ayam.
Tarian macam apa itu? Aneh banget. Tapi Charlie tersenyum, karena dia menyukainya. Lalu dia mengikuti Hera untuk menari. Charlie, kau juga kena. Kayaknya dia lebih parah dariku. Padahal aku cuma mengendalikan satu orang. Di sini ada yang memahamiku, senang banget, energi hantu plus 96. Sini, mendekatlah, biar aku lihat kau dengan baik. Dan hantu itu tertawa sambil memandangi mereka berdua. Ini dia bagian klimaks tariannya. Lalu Hera mengikutinya dan mencekik diri sendiri sampai dia kesakitan. Hantu itu menyuruhnya untuk mencekik dengan lebih kuat. Lalu Charlie menurutinya dan mencekik kepala ayam itu dengan sangat kuat. Kepalaku serasa udah mau meledak, energi hantu plus 80. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kau yang bilang mau dicekik dengan kuat? Aku menyuruhmu mencekik diri sendiri dengan kuat. Lalu dia mempraktikkannya. Kayak gini. Lalu Charlie mencekiknya lagi. Oh, begini. Lagi, kau idiot, energi hantu plus 99. Dan terlihat hantu itu udah sangat lemas dan gemetaran. Lalu dia mengepalkan tangannya. Tangan gak cukup panjang, tapi berani mencekik leher orang lain, aku pukul kepalamu. Lalu Charlie terlihat terhuyung. Tapi untungnya, tubuh siluman kuat tadi belum dinonaktifkan. Dan Charlie mencekik hantu itu lagi. Charlie tersenyum karena hari ini menyenangkan banget, lalu menyuruh hantu itu menari bareng lagi, tapi di kehidupan selanjutnya. Lalu Charlie langsung meremas kepala hantu itu sampai hancur. Hantu menari, hantu jahat biasa, mati, energi hantu plus 99. Dan Charlie kecewa karena energi hantu yang didapat semakin sedikit. Dia mengaku bahwa itu agak memusingkan. Sedangkan Hera tersenyum karena Charlie sangat hebat, dia berpikir kalau mungkin keluarganya bisa diselamatkan. Charlie mengajak Hera untuk pergi, karena dia sudah menyingkirkan semua hantu di rumah Hera. Tak lama setelahnya, Charlie mencium bau darah dari salah satu rumah. Charlie beranggapan kalau itu bau darah manusia yang masih segar, ada cowok dan cewek. Juga ada satu yang mati digantung. Hera memuji Charlie karena bisa mencium itu, menurutnya Charlie memiliki hidung yang hebat. Tapi Charlie bertanya apa hubungannya dengan hidungnya. Dan Hera kebingungan. Lalu Charlie menunjuk seseorang di atas. Ternyata itu adalah orang yang digantung yang disebutkan Charlie tadi. Dan orang yang digantung itu tersenyum. Tak lama setelahnya, Charlie menghampirinya. Charlie berkata kalau orang yang mati digantung biasanya lidahnya akan keluar. Tapi dia kelihatan aneh, dan beranggapan kalau sebentar lagi dia akan menjadi zombie. Lalu Charlie terkejut karena tangan orang yang digantung itu bergerak. Dan Charlie berkata, "Cepat." Lalu dia berteriak, "Cepat." Charlie kebingungan kenapa Hera lari keluar. Dengan wajah kesal, Charlie bertanya kenapa Hera lari keluar, padahal dia menyuruh Hera untuk menutup pintunya. Tentu saja Hera kebingungan dengan apa yang akan Charlie lakukan. Tapi Charlie menghiraukannya dan malah tertawa. Hera mengetuk kepala Charlie dan bertanya kenapa dia tertawa, dan beranggapan kalau Charlie udah jadi bodoh karena ketakutan. Lalu mencengkram Charlie, dia beranggapan kalau itu jebakan, maka mereka berdua akan mati. Charlie berpikir kalau analisis Hera benar, dan dirinya terlalu gegabah. Sedangkan di lantai atas, ada seorang nenek-nenek yang bertanya-tanya siapa yang ada di bawah. Dengan tubuh yang gemetaran, nenek itu bertanya siapa yang bolak-balik di dalam gedung. Hera mengetahui kalau itu adalah Bibi Lena, pembantu dari rumah kakaknya, dan dia beranggapan kalau sepertinya dia masuk ke rumah kakaknya. Hera bertanya pada Charlie apakah Bibi Lena itu hantu. Charlie menjawab kalau itu bukan hantu. Lalu Hera berdiri menghampiri Bibi Lena, dan Bibi Lena terkejut karena Hera membuatnya kaget. Lalu dia senang karena nonanya udah kembali. Lalu Bibi Lena memeluk Hera dan menangis. Dan Bibi Lena menyuruh Charlie dan Hera untuk naik dengannya, karena di luar sangat berbahaya. Hera bertanya apa lagi yang terjadi, karena dia melihat ada orang yang mati digantung di bawah. Bibi Lena menjawab kalau belakangan ini ada banyak masalah, tuan besar mereka menyuruh mereka tetap di dalam rumah dan mengunci pintu. Bibi Lena menjelaskan kalau yang paling menakutkan adalah semalam, ketika kakaknya Hera keluar. Dia mau keluar sebentar dan menyuruh mereka yang di dalam untuk mengunci pintu. Seorang rekan Bibi Lena, yang bernama Lai tiba-tiba berteriak. Dia berkata kalau ada hantu.
Saat mereka semua sampai di ruang tamu, penampilan Lai udah berubah. Salah satu rekannya menanyakan keadaan Lai, tapi dia langsung digigit olehnya. Melihat itu, Bibi Lena menyuruh nonanya yang bernama Nadia untuk lari. Dan terakhir, Bibi Lena dan keponakannya Hera, Nadia, juga terpisah. Dia hanya bisa menarik Lai dengan tali, dan menggantungnya. Lalu Bibi Lena menyuruh Hera untuk mencari Tuan Besar, karena dia dengar kalau di sana ada beberapa orang pintar yang bisa mengusir hantu. Sedangkan Charlie mengumpat kesal karena Bibi Lena nggak menganggap Charlie sebagai orang pintar. Hera agak mengkhawatirkan Nadia, dan dia mencoba menelponnya. Lalu terdengar suara ponsel Nadia yang berdering dari atas. Walaupun nggak diangkat, tapi suara ponselnya terdengar dari atas. Lalu Hera mencoba mencari Nadia di atas. Sedangkan Lai yang sedang digantung. Tangannya perlahan-lahan mulai bergerak. Setelah di atas, Bibi Lena menyuruh Hera untuk hati-hati, tapi Hera menghiraukannya dan memanggil-manggil Nadia. Lalu dia melihat dua orang yang tubuhnya gemetaran. Kedua orang itu memiliki luka gigitan di lehernya. Sontak saja Hera terkejut melihat mereka. Bibi Lena menjelaskan kalau mereka adalah pembantu yang sempat digigit oleh Lai. Selama nggak bersuara, mereka nggak akan menyerang. Lalu mereka berjalan dengan perlahan-lahan. Sedangkan Charlie menghampirinya, karena kalau nggak bersuara akan baik-baik aja. Charlie bereksperimen dengan mengacungkan jari tengahnya. Nggak sopan, energi hantu plus 9. Sedangkan Bibi Lena menyuruh Hera untuk pelan-pelan. Lalu Charlie melihat sesuatu. Ternyata Bibi Lena juga digigit. Karena itu, Bibi Lena menyuruh Hera untuk pelan-pelan, karena kakinya udah nggak kuat dan nggak bisa mengikutinya. Sedangkan di dalam kamar, terlihat seseorang yang sedang gemetar ketakutan. Ternyata itu Nadia, dan dia terkejut karena ada siluet seseorang yang menghampirinya. Dia menangis ketakutan dan menyuruh untuk jangan mendekat. Dan ternyata itu adalah Hera, dia menghampiri Nadia dan menyuruhnya untuk jangan takut. Tapi dia masih aja takut karena melihat sesuatu di belakang Hera. Ternyata itu adalah Bibi Lena yang sudah berubah menjadi hantu. Dan dia terkejut, karena tadi Charlie bilang kalau Bibi Lena bukan hantu. Charlie menjelaskan kalau tadi emang bukan, tapi sekarang iya. Lebih tepatnya, setelah digigit, dia menjadi zombie. Lalu Charlie menggigit Bibi Lena, dan bertanya apakah dia bisa kembali seperti semula. Lalu dia terjatuh dan berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa kau gigit-gigit?" Energi hantu plus 99. Hera bertanya, "Charlie, mulutmu yang menggigit zombie nggak apa-apa kan?" Charlie menjawab, "Iya, aku nggak apa-apa." "Ah, nggak. Kayaknya ada masalah, aku udah mau berubah." Lalu mulutnya berubah dan badannya menjadi hijau. Musuh zombie, berhasil berubah. Kalian pasti tahu Charlie berubah jadi apa? Serangan jarak jauh, raungan macan. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.